Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat ZK-nya, apa kabar? Gimana nih puasanya? Nggak berasa ya, kita sudah masuk bulan suci Ramadan lagi di tahun ini. Betul, dan Kak Kaya dan Kak Zek ada program baru. Ya. Di setiap hari Jumat menjelang berbuka puasa, Kak Kaya dan Kak Zek akan mengeluarkan video baru, yaitu Cerita Ramadan ZK-nya. Ya, cerita pertama di minggu pertama Ramadan ini, Kak Zek dan kakaknya akan bercerita tentang puasa. Wow, cerita ini kalau nggak salah terinspirasi dari sebuah lagu ya Kak Zek? Ya, lagunya dari Bimbo. Yang berjudul? Judulnya adalah Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya. Lagunya seperti ini seperti ini ya. adik-adik. Ada anak Bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Kalau sahabat ZK-nya sudah tahu belum puasa, tadarus dan tarawih itu untuk apa sih? Sudah ada yang tahu? Boleh langsung komen di bawah ya. Dan teman kita yang satu ini bernama Aisyah. Dia juga saat ini sedang belajar berpuasa. Esok adalah hari puasa pertamanya yang akan dia lakukan sampai maghrib. Di malam sebelumnya, sang ayah menceritakan tentang keistimewaan berpuasa padanya. Nah, Aisyah, besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wah, lalu? Selain puasa Ramadan, kita juga disunahkan untuk melakukan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran agar kita lebih disayang sama Allah dan dapat ganjaran yang besar sekali di bulan Ramadan. Aisyah mau disayang Allah? Tentu saja ayah, Aisyah sudah sangat siap untuk berpuasa. Keesokan harinya, Aisyah bangun sahur dengan semangat. Setelah membaca niat berpuasa, ia pun makan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan ibunya. Ia memakan lauk, memakan nasi, buah, sayur, semuanya. Tak lupa meminum air putih juga. Seusai dia sahur, terdengar suara azan subuh. Itu menandakan bahwa puasa pertama Aisyah sudah dimulai. Aisyah sangat bersemangat. Dari pagi hingga menjelang siang, ia habiskan dengan bermain bersama Meong, kucing kesayangannya. Ia berlari ke sana kemari dalam rumah, bermain petak umpet, lalu membaca buku bersama Meong, lalu bermain pasir. Apalagi ya? Ada yang punya ide main apa lagi sama Meong? Menggambar? Oh iya, ide bagus. Baca buku? Sudah Oh, tadi. iya, baca buku ya. Dan banyak lagi Kak Zek. Sampai-sampai tak terasa tiba-tiba terdengar azan lagi. Kali ini azan apa ya? Zuhur. Betul. Aisyah tapi masih belum merasakan apa-apa. Ia bahkan berpikir seperti ini. Ternyata puasa itu tidak sesulit yang aku bayangkan. Tapi tiba-tiba perutnya tiba-tiba berbunyi seperti ini. Ada bunyi kecil dari perutnya. Sepertinya perutku sudah sedikit berbunyi. Bagaimana kalau kita tanya pada ayah, puasa kita tinggal berapa jam lagi ya? Ayah, sekarang kan sudah zuhur. Puasa kita tinggal berapa lama lagi? Zuhur berarti kan jam 12, Aisyah. Puasa itu buka maghribnya jam 6. Berarti kurang 6 jam lagi. Hah? 6 jam? Rasanya Aisyah sudah melakukan banyak hal. Sudah lumayan lama berpuasanya. Sudah main sama Meong. Ternyata masih 6 jam lagi. Itu waktu yang lama tuh sebentar ya sahabat ZK-nya. Lama.
Baiklah, karena Aisyah sudah bertekad, Aisyah akan melanjutkan puasa Aisyah. Lalu Aisyah pun berjalan ke ruang tengah sambil memandangi jam dinding yang rasanya berjalannya lama sekali. Rasanya Aisyah ingin segera menggeser saja jarumnya supaya lebih cepat bergeraknya. Tapi saking Aisyah memerhatikan detik demi detik, menit demi menit, lama-lama matanya terasa memberat dan ia jatuh tertidur di sofa ruang tengah. Aisyah tertidur lelap cukup lama hingga ia terbangun oleh sebuah suara. Suara azan. Aisyah langsung bergegas bangun. Lalu ia berlari ke meja makan. Dia mengangkat tudung saji dan kok kosong. Makanannya mana, Ayah? Ibu, Aisyah ingin berbuka puasa. Sudah maghrib bukan? Loh, ini baru asar Aisyah, belum maghrib. Apa? Baru asyar. Rasanya Aisyah juga sudah tertidur lama sekali. Jadi masih berapa jam lagi dong, Ayah? Masih sekitar 2,5 jam lagi. 2,5 jam. Lalu terdengar suara perut Aisyah lagi. Kali ini lebih kencang. Ya Allah, bantu kuatkan Aisyah ya Allah. Aisyah ingin bertahan sampai maghrib. Lalu Aisyah kembali ke sofa. Ia berpikir apa ya yang bisa ia kerjakan. Lalu Aisyah berjalan ke kamarnya. Ia melihat, aha, di sana ada boneka. Dan ia ingin bermain boneka dan juga masak-masakan. Oh, di sana juga ada mobil-mobilan. Bagaimana kalau kita main rumah-rumahan? Aisyah pun terlalu asik bermain sampai-sampai dia melihat jam dan sudah beberapa menit lagi menjelang berbuka puasa. Wah. Dan Aisyah sekarang kembali ke ruang tamu. Ia menyalakan televisi. Ia ingin melihat tayangan yang menarik. Tapi yang Aisyah lihat justru iklan minuman yang kelihatannya segar sekali, berwarna oranye dan airnya menetes dari gelas. Itu membuat air liur Aisyah mulai menetes dan lezat sekali. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya Allah, bantu Aisyah. Aisyah tidak boleh seperti ini. Bagaimana kalau kita matikan saja TV-nya ya? Mengapa mau nonton TV saja malah melihat godaan yang sebegitunya? Bagaimana kalau sekarang kita melakukan... Tiba-tiba belum selesai Aisyah berbicara, ia mencium aroma yang sangat sedap. Wangi ini, ibu sedang memasak di dapur. Wah, ibu masak apa? Ibu masak ayam goreng, kesukaan Aisyah. Wah, ayam goreng itu kesukaanku. Pasti rasanya lezat sekali kalau dimakan. Aisyah mau ambil satu. Belum buka Aisyah. Astagfirullahaladzim. Maafkan Aisyah ibu. Maafkan Aisyah ya Allah. Aisyah tidak boleh seperti itu. Baiklah, Aisyah akan kembali ke kamar saja ibu. Aisyah menutup wajahnya dengan bantal supaya ia tidak bisa mencium aroma ayam goreng yang lezat itu. Bagaimana ini ya Allah, tinggal sedikit lagi. Tapi kenapa godaannya semakin banyak? Aisyah harus bisa bertahan ya teman-teman, betul kan? Aisyah mencari apa yang bisa ia mainkan atau ia lakukan ya di sana. Ia kemudian menemukan salah satu buku kegemarannya dan ia pun membaca buku itu.
Ia tenggelam di dalam ceritanya. Sampai-sampai tidak terasa terdengar suara beduk maghrib. Kali ini beduk sungguhan. Aisyah kembali berlari ke meja makan. Ia duduk bersama ayah dan ibunya lalu membaca doa berbuka puasa. Lalu Aisyah menenggak air minum dengan sangat nikmat. Wah, tegukan pertama terasa menghilangkan dahaga, segar sekali di tenggorokan. Alhamdulillah, ayah, ibu, Aisyah berhasil puasa pertama sampai maghrib. Lalu Aisyah makan dengan lahap ayam goreng kesukaannya. Dan selesai berbuka puasa, Aisyah melaksanakan sholat maghrib bersama ayah juga ibu. Lalu Aisyah sudah bisa bermain kembali bersama Meong karena sekarang tenaganya sudah kembali pulih. Tapi saat ia bermain dengan Meong, ia melihat ayah ibu sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat keluar rumah. Ayah, ibu mau pergi kemana? Aisyah kan sedang di sini sama Meong. Loh Aisyah, ayo segera siap-siap. Kita mau ke masjid sama-sama. Ke masjid? Ada acara apa, ayah? Kita mau melakukan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih? Berapa lama? Sesudah sholat isya kira-kira 1 jam. 1 jam? Iya. Bukankah sholat isya aja hanya 4 rakaat? Nah, sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, Aisyah. Cuma setahun sekali. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Berapa rakaat, ayah? Bisa 11 atau 23. Apa? Ayah, kenapa sih Aisyah dan orang-orang kan sudah menahan lapar dan haus seharian. Seharusnya setelah berbuka puasa bisa beristirahat, bukan? Kenapa masih harus menjalankan tarawih? Lalu apa lagi, ayah? Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kita perlu lakukan di bulan Ramadan. Apa ya? Apakah itu bersedekah? Iya, bisa. Bisa dilakukan setiap hari sedekah. Apakah itu menyayangi orang tua? Itu juga bisa dilakukan setiap hari, Aisyah. Lalu apa dong, ayah? Di bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa yang sangat penting, Aisyah dan adik-adik sahabat Zeka yang perlu tahu. Itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sering-sering bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Oh begitu. Tapi kalau Aisyah belum bisa membaca Al-Quran, bagaimana? Tidak apa-apa, Aisyah mempelajari Iqra aja yang Aisyah pelajari sekarang. Atau membaca surat di juz amma? Betul, bisa juga. Baiklah ayah, kalau begitu Aisyah ingin ikut deh tarawih dan juga nanti tadarus bersama ayah ibu. Ayo kita segera ke masjid sama-sama. Dan Aisyah pun mengikuti ayah ibunya untuk beribadah tarawih di masjid. Itu adalah hari pertama Aisyah menjalankan puasa dan juga ibadah lainnya di bulan Ramadan. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik juga melakukan semua ibadah tadi di bulan Ramadan? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarkan rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Yeay! Itu
dia cerita dari Aisyah yang belajar puasa adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa untuk saksikan terus cerita Ramadan ZK-nya di hari Jumat depan yang akan diisi dengan cerita-cerita Islami selanjutnya. Kira-kira cerita apa lagi ya minggu depan ya? Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Cerita ZK-nya dan nyalakan notifikasinya supaya adik-adik nggak ketinggalan video dongeng selanjutnya dari Kak Zek dan juga kakaknya. Terima kasih ya buat hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.